Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Nasya Rafania. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang AGD atau analisa gas darah. Nah, materi AGD ini biasanya muncul di soal UKOM sekitar 1-2 nomor. So, untuk calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya, tonton terus. Oke teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisa gas darah. Apa sih itu analisa gas darah? Jadi, analisa gas darah adalah suatu pemeriksaan untuk mengukur kadar keasaman pH dan kadar oksigenasi serta CO2 dalam darah. Nah, biasanya analisa gas darah itu diambil pada darah arteri. Pengambilannya di arteri brachialis, radialis, dan femoralis. Kemudian, pemeriksaan ini dilakukan pada pasien kritis. Ada beberapa konsep untuk menentukan analisa gas darah. Tetapi, pada kali ini kita akan menentukan analisa gas darah pada 3 komponen. Sebenarnya ada banyak komponen dalam analisa gas darah, tapi untuk cara cepatnya kita menggunakan 3 komponen. Nah, sebelum kita masuk ke cara menganalisisnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu asidosis dan alkalosis. Jadi, asidosis adalah suatu keadaan di mana situasi dalam darah dalam keadaan asam, sedangkan alkalosis dalam keadaan basa. Oke teman-teman, jadi ada 3 komponen dalam pemeriksaan analisa gas darah, yaitu pH, kemudian PCO2, dan HCO3. Jadi yang pertama, bagaimana cara menentukan apakah dia asidosis atau alkaliosis? Kita lihat dari pH. Ketika pH kurang dari 7,35, dia masuk ke dalam asidosis. Nah, ketika pH-nya di atas 7,45, dia masuk ke dalam alkaliosis atau bersifat basah. Nah, setelah kita mengetahui pH-nya, dia asidosis atau alkaliosis, kita lihat dari nilai PCO2. Bagaimana cara menentukan dia asidosis respiratori atau asidosis metabolik? Kita lihat nilai PCO2-nya. Kalau nilai PCO2-nya kurang dari 35 mm Hg, dia masuk ke dalam asidosis metabolik. Sedangkan kalau nilai PCO2-nya lebih dari 45 mm Hg, dia masuk ke dalam asidosis respiratori. Oke, sampai sini kalian sudah mengerti? Saya ulang sekali lagi. Jadi, ada 3 komponen yang kita lihat dalam pemeriksaan analisa gas darah, yaitu pH, PCO2, dan HCO3. Jadi yang pertama pH untuk menentukan apakah dia masuk ke dalam asidosis atau alkaliosis, yaitu asam atau basa. Kemudian kita lihat kalau pH-nya kurang dari 7,35, rentang nilai normal pH itu adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi ketika pH-nya kurang dari 7,35, maka dikatakan asidosis. Sedangkan ketika pH-nya di atas 7,45, maka dia termasuk alkaliosis atau basah. Nah, kita masuk ke nilai PCO2. Nilai normal atau nilai rentang normal dari PCO2 adalah 35 mm Hg sampai 45 mm Hg. Jika nilai PCO2 kurang dari 35 mm Hg, dia masuk ke dalam asidosis
metabolik. Sedangkan apabila nilai PCO2-nya di atas 45 mm Hg, maka dia termasuk ke dalam asidosis respiratorik. Nah, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Setelah itu kita masuk ke alkaliosis atau ketika pH-nya di atas dari 7,45. Kita berpatokan, kalau alkaliosis kita berpatokan dengan HCO3. Bagaimana cara menentukan dia alkaliosis respiratorik atau alkaliosis metabolik? Ketika nilai HCO3 kurang dari 22 milimol per liter, dia termasuk ke dalam alkaliosis respiratorik. Sedangkan apabila nilai HCO3 di atas 26 milimol per liter, dia masuk ke dalam alkaliosis metabolik. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Saya kasih contoh kasus. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah diperhatikan soalnya? Dari soal tadi kita lihat bahwa pH-nya 7,3, PCO2 49 mm Hg, HCO3 22 mmol per liter. Kita lihat, kita analisis. pH jika 7,3 berarti dia bersifat asam. Kalau dia bersifat asam atau asidosis, kita lihat saja langsung nilai PCO2. PCO2-nya 49 mm Hg. Dia lebih dari 45 mm Hg. Dia bersifat respiratorik. Jadi asidosis respiratorik. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, masih ada lagi yang perlu kita ketahui, yaitu apakah dia terkompensasi, tidak terkompensasi, atau terkompensasi penuh atau total. Nah, untuk itu tonton terus videonya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menjelaskan kompensasi. Jadi ada 3 komponen, bukan 3 komponen tapi ada 3 cara, yaitu terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Untuk mengetahui apakah dia terkompensasi penuh, kita lihat nilai pH-nya itu normal. Sedangkan nilai PCO2 dan HCO3-nya itu abnormal. Jadi ketika pH-nya normal, nilai PCO2 dan HCO3-nya abnormal, itu dia terkompensasi penuh. Sedangkan terkompensasi sebagian, ketika nilai pH-nya itu abnormal, nilai PCO2-nya dan HCO3-nya itu abnormal. Jadi perbedaan antara terkompensasi penuh dan sebagian itu berada pada pH-nya. Pada terkompensasi penuh, pH-nya normal. Sedangkan tidak terkompensasi, pH-nya abnormal dan nilai PCO2 atau ya, bukan dan. Jadi salah satunya antara PCO2 dan HCO3 itu abnormal. Itu dikatakan tidak terkompensasi. Jadi perbedaan antara terkompensasi penuh dan sebagian itu berada pada pH-nya, sedangkan tidak terkompensasi itu nilai pH abnormal, sedangkan nilai PCO2 salah satunya antara PCO2 dan HCO3 itu abnormal. Saya kasih contoh. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, pH-nya 7,44, PCO2 30 mm Hg, HCO3 21 mmol per liter. Kita tentukan dulu apakah dia masuk ke asidosis atau alkalosis. pH-nya 7,44, berarti nilai normal pH tadi kan 7,35 sampai 7,45.
dia berada di ambang batas, berarti dia masih normal. Nah, PCO2 30 mm Hg. PCO2 35 mm Hg, rentangnya sampai 45. Ini 30 mm Hg, berarti dia masuk ke metabolik. PCO2 30 mm Hg, berarti dia masuk ke metabolik, ya. Dan HCO3-nya berarti ini abnormal, ya. Abnormal. HCO3-nya 21 mmol per liter. Tadi ambang batas dari HCO3 22 sampai 26 mmol per liter. Berarti ini juga abnormal. Oke teman-teman, jadi pH-nya 7,44, dia tergolong normal karena masih di ambang batas antara 7,35 sampai 7,45. Meskipun demikian, dia tetap dikatakan basah. Ya, berarti alkalosis. Nah, PCO2-nya abnormal 30 mm Hg. HCO3 21 mmol per liter. Jadi tadi seperti contoh, ya, ketika alkalosis kita perhatikan HCO3-nya dia kurang dari 22 mmol per liter, berarti dia masuk ke respiratori. Jadi alkalosis respiratori. Kemudian dia termasuk terkompensasi penuh, sebagian atau tidak terkompensasi. Sangat gampang sekali karena pH-nya itu dalam batas, masih dalam ambang batas normal. Jadi alkalosis respiratori terkompensasi penuh karena cuman yang terkompensasi penuh yang nilai pH-nya dalam batas normal. Sangat mudah sekali. Kita lanjut satu contoh soal lagi. (7,2) pH-nya, PCO2 40, HCO3 20. Nah, pH 7,2 berarti dia bersifat asam. Itu normal atau tidak? Tidak normal, ya, atau abnormal. PCO2 40 mm Hg. Tadi PCO2 rentang normalnya 35 sampai 45 mm Hg. Dia terhitung atau tergolong normal, ya, berada di ambang batas. Tapi jadi ketika nilai PCO2 berada di 40 mm Hg, karena dia belum mendekati 45, berarti dia masih masuk ke dalam metabolik. Karena makin tinggi nilai atau kadar CO2 itu menandakan basah, ya. Berarti dia metabolik. Kemudian HCO3 20. Sedangkan nilai atau ambang batas normal dari HCO3 22 sampai 26 mmol per liter. Berarti dia masuk ke asam. Jadi dia termasuk asidosis metabolik. Terus dia terkompensasi apa? Penuh, sebagian, atau tidak terkompensasi?
Jadi nilai PCO2-nya ini normal ya, tapi dia dalam hitungan metabolik. Jadi asidosis metabolik, pH-nya abnormal, ini normal. Jadi ketika salah satunya, ini abnormal ya, ketika salah satu dari PCO2 dan HCO3 itu normal, dia termaksud tidak terkompensasi. Jadi asidosis metabolik tidak terkompensasi. Ya. Itulah tadi 2 contoh soal dari analisa gas darah. Semoga materi ini memudahkan kalian dalam menjawab soal pada ujian kompetensi nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ke depan tetap ada video-video bermanfaat untuk ujian kompetensi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.